Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Pak Bi. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan prakarya kelas 8 semester 2 di SMP Negeri 8 Surakarta ya. Oke, lanjut aja. Untuk materinya yang pertama adalah prinsip kerajinan. Seperti pelajaran yang lalu di kelas 7, di mana prinsip kerajinan ada 3, yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce? Yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi ya. Kita harus mulai meredusnya. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu adalah reuse. Apa itu reuse? Yaitu pemakaian kembali barang-barang yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir ada recycle, yaitu mendaur ulang barang bekas menjadi barang guna pakai. Itulah prinsip kerajinan ya, ada reduce, reuse, dan recycle. Berikutnya kita lihat skema proses kerajinan limbah, di mana ada 2, yaitu limbah keras dan juga limbah lunak. Limbah keras ada organik dan juga anorganik. Kemudian limbah lunak juga sama ya, organik dan anorganik juga. Apa contoh dari limbah keras? Itu ada botol plastik, kemudian kaleng, cangkang kerang, sisi ikan, kemudian tulang ikan, tempurung kelapa, bisa juga sabut kelapa begitu ya. Kemudian pecahan keramik, pecahan kaca, dan seterusnya. Kalau yang limbah lunak itu ada kertas, kemudian kulit jagung, jerami, kemudian pelepah pisang, kemudian kulit kacang, kain perca, dan seterusnya. Nah, setelah kita ke kerajinan limbah, mari kita lihat rancangan berkelanjutannya ya. Atau biasa disebut dengan sustainable design. Nah, di sana kalau yang untuk limbah keras itu meliputi kebutuhan, kemudian ada telesis dan juga kegunaan ya. Dimana telesis itu adalah cara pikir pengrajin mau dibuat apa. Nah, itu seperti itu. Nah, kita lihat yang limbah lunaknya. Di sana ada metode, caranya, kemudian ada asosiasi, di mana hubungan antara rencana dengan nanti yang dihasilkan. Kalau pakai cara ini, metode ini, nanti yang dihasilkan seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya estetika. Estetika itu adalah unsur keindahannya, begitu ya, seperti itu. Nah, setelah kita buat rancangannya, kita lanjut ke kreativitas yang nanti akan menghasilkan produk dari limbah tersebut, baik limbah keras maupun limbah lunak. Yang limbah keras dulu ya, limbah keras dulu, nanti ada interior, kemudian ada elemen estetis rumah ya, ini untuk interior rumah gitu ya. Sedangkan yang limbah lunak biasanya untuk fashion, tahu fashion ya, fashion itu pakai gaya ya. Kemudian juga untuk kerajinan. Nah, seperti itu. Oke, produk sudah, kita ke pemanfaatannya. Pemanfaatannya dari limbah keras yaitu adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Kemudian di sini ada perubahan tingkah laku manusia, gitu ya. Kemudian untuk yang limbah lunak, ini ada kewirausahaan, pasar global. Kita harus bisa bersaing ke sana dengan kerajinan yang kita miliki. Kemudian ada perubahan pola pikir manusia. Itulah tadi skema proses rancangan kerajinan. Itu ya. Jadi ada kerajinan limbah lunak, ada kerajinan limbah keras, itu ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke jenis bahan limbah keras. BL ini bahan limbah ya, saya perpendek saja. Nah, ada berapa jenis bahan limbah keras? Yaitu seperti yang sudah dijelaskan di skemanya tadi, ada 2, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Yang organik yaitu terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat. Pejal, solid ya keras, kuat gitu ya, dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, biasanya berasal dari sumber daya alam daratan maupun lautan. Contohnya ada cangkang kerang laut, sisik dan tulang ikan, kemudian tulang-tulang hewan, juga tempurung kelapa. Itu yang limbah keras organik ya. Kemudian yang limbah keras anorganik itu adalah terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan.
ya, bahkan tidak bisa tidak bisa lebur ya. Nah, seperti itu. Dan dengan alat biasa, jadi tidak bisa dianjurkan dengan pakai tangan biasa, itu kesulitan sekali, malah tangannya yang sakit ya. Ini contohnya apa, yaitu ada plat-plat dari logam, kemudian pecahan-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik maupun kaleng. Itu ya, itu adalah jenis bahan limbah keras, baik organik maupun anorganik. Nah, berikutnya kita ke proses pengolahan bahan limbah keras. Apa saja yang harus kita perhatikan saat memproses pengolahan bahan limbah? Yang pertama, ini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah dulu. Itu masuk organik apa anorganik, begitu ya. Kemudian yang kedua ada pembersihan limbahnya. Jadi kita harus bersihkan dulu dari kotorannya biar nggak ada kumannya dan terusnya. Setelah itu perlu adanya pengeringan. Jadi setelah kita bersihkan, kita keringkan dulu, dijemur dulu ya. Setelah benar-benar kering, diberi pewarnaan ya. Pewarnaannya jangan langsung dilanjut, tapi harus dikeringkan juga ya. Pengeringan setelah pewarnaan itu sangat perlu. Terus terakhir yaitu adalah penghalusan bahan agar siap digunakan. Itulah 6 proses pengolahan bahan limbah. Yang pertama, mulai dari pemilahan, pembersihan, pengeringan, pengecatan, hingga mengeringkan pengecatannya sampai penghalusan. Nah, sekarang kita lanjut daerah penghasil bahan limbah. Nah, ini dibagi menjadi ada 4 nantinya. Yang pertama adalah dari daerah pesisir pantai. Contoh yang dihasilkan adalah cangkang kerang, kemudian tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Sedangkan daerah pegunungan ada kayu pinus, kayu akasia, dan kayu kamper gitu ya. Kemudian yang daerah pertanian ada tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, dan kawan-kawan. Kemudian untuk daerah perkotaan itu ada pecahan kaca, keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Ini kalau perkotaan rata-rata anorganik ya, seperti ini. Inilah daerah daerah penghasil bahan limbah. Ada 4 tadi ya, ada dari daerah pesisir pantai atau laut, kemudian daerah pegunungan, kemudian daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Oke, itulah tadi materi untuk kali ini. Jika kurang jelas nanti bisa di-play lagi videonya. Saya akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan. Bila kurang jelas silahkan sambung ke komen ya, atau di play lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.